Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di KOKMP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan. Di sini bersama saya dengan Mafaza Putra Reda akan melanjutkan tentang pembahasan materi yang telah saya baca dari buku Manajemen Pengembangan Program Pendidikan Nonformal. Peran manajemen pendidikan nonformal memiliki fungsi vital dalam membangun manusia seutuhnya. Misalnya, manfaat teknis adalah menambah jumlah lulusan yang diterima kerja. Pendidikan nonformal juga bisa dianggap sebagai sarana peningkatan skill karena dalam pendidikan nonformal mencangkup pengajaran mengenai keahlian. Setiap lembaga pendidikan nonformal di Indonesia memiliki lingkungan ajar mereka masing-masing. Lingkungan ajar yang beraneka ragam dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan skill dan keterampilan masyarakat Indonesia. Peningkatan ulang mengenai pendidikan nonformal oleh pemerintah sangat diperlukan untuk menunjang taraf kualitas hidup sumber daya manusia di Indonesia. Langkah-langkah dalam merencanakan penyelenggaraan pendidikan nonformal. Nah, yang pertama ada melakukan studi kelayakan. Studi kelayakan ini dimaksudkan untuk melihat kondisi daerah yang akan dijadikan sebagai lokasi sasaran. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu tingkat penghidupan masyarakat, sarana pendidikan yang ada, dan sumber mata pencarian penduduk. Dan ada juga seperti potensi alam dan lingkungannya, kesehatan lingkungan, tata cara hidup bersama, dan adat istiadat. Selanjutnya yang kedua ada studi kelayakan. Hasil analisis studi kelayakan ini memberikan gambaran situasi atau keadaan lokasi menurut aspek-aspek yang diteliti. Selanjutnya dapat disusun alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Nah, yang ketiga itu menetapkan daerah pengembangan. Hasil analisis dan alternatif yang tersedia dapatlah ditentukan lokasi sasaran yang dapat dijadikan sebagai lokasi binaan. Hal itu juga disusun menurut satu, merumuskan tujuan. Setelah menetapkan lokasi sasaran, maka perlu merumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan PLS. Yang kedua, ada juga menentukan populasi sasaran. Jadi, hal yang tepat mengenai populasi sasaran sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu perencanaan. Ada 3 hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu yang pertama, motivasi, kecenderungan, dan minat peserta. Lalu, kegiatan dan kemampuan peserta. Dan yang terakhir, harapan dan cita-cita. Selanjutnya, ada pengaturan pelaksanaan sumber belajar dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan nonformal. Pengaturan pelaksanaan sumber belajar dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan nonformal ini sangat berpengaruh satu sama lain. Oleh karena itu, dalam proses penyelenggaraan pendidikan nonformal dibutuhkan komponen-komponen panjang untuk tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Pengaturan pelaksanaan sumber belajar ini mengenai tentang bagaimana sumber-sumber pengetahuan yang didapat dalam proses penyelenggaraan pendidikan nonformal, seperti bahan ajar, alat dalam menunjang pemberhasilan seperti buku dan lain sebagainya. Dan untuk hasil evaluasi dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal dapat dilakukan dengan berbagai cara dan model, seperti penilaian terhadap peserta didik dalam proses pembelajaran berlangsung. Untuk mengukur keberhasilan peserta didik, ada 3 jenis tes. Yang pertama, tes diagnostik, tes formatif, dan tes sumatif. Hasil evaluasi peserta didik tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan memberikan umpan balik atau feedback. Ada 2 kegiatan untuk memindai hasil penilaian peserta didik. Yang pertama ada program remedial, dan yang kedua ada program pengayaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.